Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan ibadah Ramadan, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini dengan sempurna, sehingga kita berharap kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa maghfirah, ampunan dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok manusia mulia yang diutus oleh Allah untuk kita jadikan sebagai suri tauladan yang baik dalam segala hal, dalam urusan ibadah, dalam urusan kehidupan berkeluarga, dalam urusan kehidupan bermasyarakat, maupun dalam kehidupan urusan bernegara. Rasulullah hendaknya kita jadikan sebagai uswah, suri tauladan yang baik. Karena tidak ada suri tauladan yang baik, tidak ada contoh yang baik kecuali apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakini bahwasanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan hawa nafsu beliau, tetapi itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mustami'in wal mustami'at shaimin was shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak mustami'in sekalian merenungkan sekaligus memikirkan tentang salah satu rukun Islam, yakni zakat, yang baru-baru ini sempat viral, di mana ada salah satu tokoh yang menyatakan bahwasanya zakat itu tidak populer lagi. Padahal zakat itu adalah salah satu pilar Islam, di mana di situ adalah
ada zakat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada syahadat, ada 5 pilar yang menopang rukun Islam. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan itu tidak populer, perlu dikaji lagi dan perlu diluruskan kembali. Apapun alasannya. Kenapa? Kalau kemudian yang mengatakan itu adalah orang awam, mungkin kita bisa memaklumi. Tapi karena yang mengatakan itu adalah seorang tokoh agama yang suaranya, kata-katanya kadang didengar oleh masyarakat, dan mungkin ada sebagian yang meyakini, maka ketika menyampaikan sesuatu harus hati-hati. Walaupun terakhir-terakhir ini diklarifikasi, entah klarifikasinya untuk meluruskan atau membenarkan, wallahu a'lam. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit memaparkan tentang al-hikmatu min masyru'iyyatiz zakat. Hikmah dari disyariatkan zakat. Tasyri'uz zakati min mahasinid dinil islamil hanif. Zakat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari keunggulan agama Islam, merupakan bagian dari kebaikan dari agama Islam yang lurus. Alladzi ja'ala kulli ma min sya'nihi asul mawaddati warahmah bainal mu'minin, di mana zakat itu akan melahirkan, zakat itu akan menumbuhkan mawaddah warahmah bainal mu'minin, menumbuhkan sikap kasih, menumbuhkan sikap sayang di antara kaum muslimin. Bukankah zakat itu adalah memberi dan menerima? Yang lebih memberi, yang kurang menerima. Ketika ada proses ijab qabul memberi dan menerima itu, muncul di dalamnya itu sikap kasih dan sikap sayang di antara kaum muslimin, di antara orang-orang. Demikian pula zakat itu adalah tahqiqul musawamati, tahqiqul musawati bainal afradil mujtama'il muslim. Zakat itu mewujudkan antara persamaan, antara kepedulian seorang individu yang satu dengan individu yang lain di tengah masyarakat. Tidak ada kesenjangan. Beda dengan sistem kapitalisme. Kalau kapitalisme itu kesenjangannya sangat jauh. Yang kaya betul-betul kaya, yang miskin betul-betul melarat. Jadi ada kesenjangan. Kalaulah kemudian dihitung kekayaan itu sangat timpang sekali. Apalagi kalau kemudian menggunakan rumus-rumus ekonomi barat, menghitung berapa pendapatan masyarakat itu. Kalau barat itu menghitung pendapatan masyarakat itu di rata-rata antara pendapatan orang yang sangat kaya, orang kaya, dan orang miskin, dan orang yang sangat miskin, kemudian di rata-rata. Contoh sederhananya, kalau kemudian ada masyarakat 10 orang, 2 orang pendapatannya per bulan 1 M, satunya 8-nya pendapatannya itu 100.000 per bulan. Kira-kira pendapatan masyarakat berapa? Jadi 100.000 tambah kali 8 tambah 1 M tambah 1 di rata-rata, berarti masyarakat sejahtera. Bayangkan, ini kesalahan, kesesatan dalam sistem penghitungan di dalam sistem kapitalisme. Di dalam Islam tidak begitu. Di dalam Islam mengenal kaila yakuna dhulatan bainal aghniya, agar supaya uang itu, kekayaan itu tidak beredar di antara orang-orang kaya. Maka disitulah kemudian disyariatkan zakat salah satunya. Sehingga yang mampu, yang punya uang, yang punya kekayaan lebih, dengan aturan-aturan zakat itu
ada zakat fitrah, ada zakat mal, kemudian ada zakat harta, ada zakat hasil bumi, ternak dan segala macam. Islam mengatur secara perinci itu semua, termasuk nisabnya berapa, termasuk ketentuan haul itu sangat rinci dan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat, khususnya kaum muslimin di masyarakat. Nah, kenapa zakat itu memang diberlakukan ada haul, ada nisab? Karena memang zakat itu adalah uang yang betul-betul lebih, uang yang betul-betul lebih. Kalau kekayaan itu disimpan dalam setahun berarti kan gak kepake. Berarti di situ memang jangan sampai tertimbun kemudian ada mekanisme zakat itu sehingga distribusi kekayaan itu beredar terus, sehingga kesejahteraan masyarakat itu mengalir. Cuma ada fikih baru terkait dengan zakat itu yang sebagian umat itu menggunakannya. Kalau saya pribadi tidak. Zakat pendapatan, zakat gaji. Jadi ketika dapat gaji langsung zakat 2,5%. Kalau saya tidak ambil. Kenapa? Karena zakat tetap harus menentu ada haulnya, kemudian ada nisabnya. Kalau gaji yang didapat itu belum haul. Tidak bisa kemudian pakai sistem matematika ini, kalau setahun kan sekitar berapa? Asbabnya zakat itu ada fakir. Fakir itu bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Fakir itu punya pendapatan tapi tidak mencukupi. Kalau kemudian pegawai yang dia gajinya tinggal 500 gajinya 6 juta misalkan, karena ada satu hal bangunan dan segala macam, tinggal 500 dipotong 2,5%. dari mana? Dari gajinya. Saya termasuk yang tidak ambil fikih Pajak. Kenapa? Karena memang harus haul dan harus Pajak di bawah 60 dah kena itu. Ya. Itu yang menurut saya yang pajak seperti itu yang tidak populer. Pajak yang seperti itu. Fasyuri Allah Ta'ala zakat lima yatarattabu ala infaiha di ahliha min masalihil azimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan zakat agar di sana tertata, tersusun dan tersistematis gitu, antara yang memberi dan yang berbagi, antara yang memberi dan yang menerima, sehingga di situ tercipta kemaslahatan yang azim, masalihil azimah. Ayyuhal mustami'in was mustami'at rahimakumullah. Ada beberapa hikmah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkannya zakat. Yang pertama, inna zakata dalilun ala sihhati imanil muzakki. Sesungguhnya zakat itu adalah dalil, bukti akan kebenaran keimanan seorang muzakki, kebenaran keimanan seorang yang wajib zakat itu. Kalau bukan karena keimanan yang benar, tentu orang sangat berat sekali mengeluarkan zakat. Dan itu terbukti di zaman Khalifah Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW wafat, ada sekumpulan orang yang tidak mau bayar zakat karena dia tidak percaya lagi terhadap hukum zakat, sehingga diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Seandainya dia tidak bayar zakat karena tidak mau, beda lagi. Dia percaya terhadap hukum zakat, tapi dia berat membayar zakat, dia masih dihukumi dolim, fasik. Tapi kalau dia tidak percaya terhadap kebenaran hukum zakat, dia sudah kena hukum riddah, sudah murtad. Bagi orang murtad,
hukumnya ya kalau dia tidak mau balik dibunuh. Dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sesungguhnya zakat itu adalah bukti atau dalil kebenaran keimanan seorang muzakki wa alamatun ala tasdiqihi bi ahkamillah wa qubulillah, dan tanda-tanda akan kebenaran terhadap membenarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan menerimanya. Jadi hikmah yang pertama diwajibkan zakat itu adalah mengukur tingkat keimanan seseorang. Kalau imannya masih rendah, dia tidak diminta bayar zakat. Mana kalau mu'alaf, dia dikasih zakat. Dia dikasih zakat. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu burhanun, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, sedekah itu, zakat itu burhan, adalah bukti. Bukti dari apa? Bukti akan keimanannya, bukti akan membenarannya terhadap hukum-hukum Allah dan penerimaannya terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagusnya zakat. Bagus zakat. Zakat hanya diberlakukan kepada orang Islam saja. Zakat tidak diberlakukan kepada orang kafir. Jadi kalau seandainya zakat ini diterapkan, banyak potensi-potensi pendapatan yang bisa dibagikan kepada 8 asnaf itu. Jadi penerima zakat, insya Allah pengemis-pengemis yang jalan-jalan yang bawa uang itu insya Allah tidak akan ada. Bahkan dulu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau itu bukan kesulitan mengumpulkan zakat, tapi kesulitan membagi zakat. Siapa kira-kira yang perlu dapat lagi dia? Kesulitan, masya Allah. Kesulitan membagi zakat, bukan kesulitan menerima zakat. Saking banyaknya ini kalau penggunaan zakat itu berapa. Yang kedua, annaha tuzakka sahibah wa tutahhiruhu min banasil akhlaqil aradi. Zakat itu juga mensucikan yang mengeluarkan. Zakatnya itu dia kan dirinya akan disucikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa tutahhiruhu min banasil akhlaq, dan menyucikan atau membersihkan dari noda-noda kotoran-kotoran akhlak yang buruk. Jadi zakat itu sebetulnya ada hikmah-hikmah di balik itu, menyucikan diri, membersihkan diri, sekaligus juga memperbaiki akhlak dari hal-hal yang tidak bagus. Kadang-kala kita tidak pernah menyadari harta yang kita dapat, kekayaan yang kita peroleh. Kadang-kala kita tidak pernah memikirkan apakah harta itu betul-betul bersih, atau kadang-kala kita tidak pernah berpikir apakah dari harta yang kita dapatkan itu sudah sebagian kita keluarkan, baik berupa zakat ataupun berupa infak sedekah. Kalau kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah hilang, harta yang kepegang itu tahu-tahu hilang, tahu-tahu entah kemana. Yaitu kalau memang bukan rezekinya, itu seharusnya kita bermuhasabah diri, mengevaluasi diri. Jadi kita husnudzon kepada Allah, ambil sikap positifnya, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin sedekah saya kurang, infak saya kurang, gitu. Itu jauh lebih baik, jauh lebih baik. Gitu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Taubah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta mereka, sedekah zakat. Jadi zakat itu
Memang zakat itu bukan diminta sukarela. Di dalam Islam itu zakat itu fardhu ain, tidak diminta sukarela, tapi diambil. Karena diambil, harusnya zakat itu tugasnya negara dan masuk dalam sistem struktur pemerintahan, bukan struktur terpisah seperti DMI, Dewan Masjid Indonesia, atau Basnas. Itu kan lembaga yang tidak masuk dalam struktur pemerintah, sehingga tidak bisa memaksa. Harusnya zakat ini adalah tanggung jawab pemerintah, negara. Cuman negara itu harus punya keinginan untuk menerapkan Islam ini. Kira-kira Dewan Wakil Rakyat itu mau tak terima itu? Persoalannya begitu. Kenapa? Karena setiap kali undang-undang dilontarkan itu harus diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat, yang di situ ada orang macam-macam. Dan kadang-kala yang tidak terima, yang menolak itu bukan orang non-Muslim, orang Islam. Oh, di sini kan bukan negara Islam, di sini itu bukan Arab Saudi, di sini pokoknya macam-macam alasannya. Di sini plural dan segala macam. Padahal kalau kita cermati, kita pahami, andai saja hukum-hukum Islam termasuk zakat itu diterapkan, kira-kira orang non-Muslim itu rugi tidak? Kan tidak rugi. Kenapa? Karena hukum Islam itu menebarkan rahmat, mendatangkan keadilan bagi semuanya. Sementara kalau hukum-hukum buatan manusia, buatan barat itu kan kadang sesuai dengan kepentingan. Apalagi kalau sekarang itu lebih kental dengan oligarki, bahasa sekarang kan begitu ya, oligarki. Jadi yang berkuasa itu pada hakikatnya oligarki, pengusaha yang jadi penguasa. Jadi kita sulit jadi membedakan mana yang pengusaha dan mana yang penguasa. Kenapa? Karena kalau mau jadi pengusaha atau penguasa, harus jadi pengusaha atau bergandengan dengan penguasa. Itu yang disebut sebagai oligarki. Ini kalau bahas politik ini terlalu ini. Nanti dikira saya cuma tadi dianggap keras juga. Padahal siasat itu bagian dari hukum. Nah, siasat riayat itu suku umat, melayani urusan umat itu adalah politik. Asyura. Karena Bani Israel tasusuhumul anbiya, dulu Bani Israel diurus siasat itu kan tasusu Bani dulu diurus oleh. Ya, cuman karena dirusak itu aja, politik dirusak oleh politik barat, sehingga kita mengklaim politik itu jangan, politik kekotoran. Hanya kita belum pernah mengenal dan mengkaji bagaimana politik di dalam Islam. Lanjut, itu kiranya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Takhrujuz zakah min malikin fa innaha tuhratun tutahhiru." Keluarkanlah zakat itu. Zakat itu dikeluarkan min malik, dari yang punya itu. Fa innaha tuhratun tutahhiru. Karena zakat itu pencuci orang yang mau membersihkan, zakat itu adalah membersih. Jadi kalau kemudian kita punya rumah ingin bersih, bisa. Kalau kita ingin menyucikan diri kita, menyucikan harta kita, zakat itu adalah pembersihnya. Zakat itu adalah pembersihnya, penyucinya. Jadi kalau zakat sebagai pencuci, pembersih kekayaan kita, apa kemudian kita juga ikut-ikutan mengatakan zakat tidak populer? Ya. Rukun Islam ya. Ya. Rukun Islam. Kemudian selanjutnya hikmah dari disyariatkan zakat itu, wa man addaha tayyibatan biha nafsuhu. Bagi siapa yang menunaikan zakat itu untuk dirinya. Wa yazidullahu alladhi tadaw huda. Allah menambahkan kepada orang-orang yang memberikan petunjuk kepada orang yang mendapatkan petunjuk. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum.
Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah tambahkan petunjuk itu dan kuatkan ketakwaan mereka. Ayyuhal mustami'in mustami'at rahimakumullah, fata'atullah ta'ala fi ta'iz zakah min a'zami asbabil hajj. Maka taat kepada Allah, fata'atullah ta'ala dengan menunaikan zakat ini adalah bagian dari sebab-sebab yang agung untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Baqarah awal-awal itu kan dijelaskan dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan rezeki yang Allah berikan itu yunfiqun, dia infakkan, dia keluarkan zakatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim. Mereka lah mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Jadi deretan-deretan orang-orang yang ketakwaannya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang menafkahkan, menginfakkan, bahkan mengeluarkan zakatnya. Hanya yang sering kalau di bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah. Zakat mal kita belum pernah. Sesekali memang perlu ada penjajahan. Kalau perlu di kelurahan di perumahan ini, karena memang zakat mal itu perlu dibimbing. Ada nisabnya masalahnya, perlu dibimbing. Mungkin dari sini takmir masjid menerima konsultasi zakat mal, datang ke rumah-rumah, Pak, sampai memang harus didata kekayaan itu. Jangan kemudian, wah ini ketahuan nih kekayaan saya punya apa gitu. Di dalam Islam itu memang ada pendataan, kekayaan. Kenapa? Karena nanti di situ akan dilihat siapa yang memang wajib zakat, siapa yang tidak akan begitu. Zakatnya apa saja gitu. Kapan harus dikeluarkan, kapan tidak begitu. Memang harus tidak. Kalau seperti itu dilakukan setidaknya misalkan di perumahan ini alangkah lebih baik. Bahkan bisa jadi perumahan percontohan, percontohan terkait dengan zakat. Walaupun hanya si lingkup komunitas kecil, tidak apa-apa, nanti dibimbing, ada tim yang bantu menghitungkan punya harta apa, emasnya berapa, uangnya berapa gitu. Kemudian yang dibisniskan berapa, nanti akan dibimbing gitu. Oh ini masuk zakat, ini tidak masuk, ini masuk perhitungan, ini tidak masuk perhitungan. Oh ini kamu nyimpannya tanggal berapa, diingat-ingat, bikin kalender begitu ya. Oh saya sudah punya emas misalkan 100 gram, sudah tahun sekian, bulan sekian, tahun sekian, sekarang sudah, oh bulan depan sampai harus keluarkan itu. Gitu ya, misalkan. Begitu. Jadi ini sangat membantu sekali, manakala kemudian kita mempopulerkan zakat ini. Ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, was-sadaqatu min a'zami asbabi qada'il hawadith wa tafrijil qurbat. Sedekah itu, zakat diantaranya itu adalah min a'zami asbabil qada' al-hawadith. Salah satu dari penyebab yang utama qada'il hawadith untuk memenuhi hajat kebutuhan. Jadi kadang-kala begini, kalau orang-orang yang hanya mengandalkan perhitungan matematik, zakat itu kan hitungannya mengeluarkan uang. Debit apa kredit? Kalau ilmu akuntansi kan begitu. Ini kan keluar. Berarti kalau keluar berarti berkurang kekayaannya. Di dalam ilmu Allah, bab zakat itu tidak benar. Jadi malah dengan rutin, dengan hati-hati mengeluarkan zakat, Allah mencukupkan kebutuhannya. Wa tafrijil qurbat. Ini
terkait dengan kesulitan-kesulitannya, ringankan atau permudah atau hindarkan. Jadi, makanya di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum fi syai'in fahuwa yukhlifuh. Barang siapa yang menginfakkan segala sesuatu apa saja, fahuwa yukhlifuh, akan diganti oleh Allah. Kapan? Di akhirat. Fid dunya bil badli wa fil akhirah bil juz'i wa thawab. Di dunia akan diganti oleh Allah. Tidak harus nunggu nanti di akhirat. Dan di akhirat jelas akan diganjar dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang yang sering pakai dalil-dalil semacam ini kan, apa? Nah, yang dalil-dalil sampai yang terkait dengan infak yang berlipat-lipat. Ini cuma saja manajemen infak sudah waktu. Ilmunya benar, tapi ya proporsional. Jadi karena kalau tidak proporsional, takut ada bisikan-bisikan di manage dijadikan sebagai peluang bisnis. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena saya pernah masuk ke sebuah masjid, ada brosur terkait dengan itu, hitung-hitungan. Kalau kamu, ini memang ada ayatnya itu terkait dengan bulir-bulir itu. Kalau kamu timbang sekian. Padahal zakat itu atau infak itu memang harus didasarkan oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kepentingan materi. Nanti kalau materi yang dikedepankan, jadi kalau saya infak sekian nanti kembali sekian. Infak sekian kembali. Kalau tidak kembali, tak beres Islam itu, tak beres. Akhirnya suudzon sama Allah. Saya sudah mengeluarkan segini, saya sudah menginfakkan segini, tapi mana buktinya? Tidak balik-balik, karena uang saya berkurang. Hati-hati dengan pola-pola semacam ini. Infak sedekah itu harus didasarkan oleh iman, oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu banyak ketika kita memberikan sesuatu kepada saudara kita, menginfakkan atau bagian dari zakat itu diberikan oleh Allah, permudah itu. Banyak sekali nas-nas yang menjelaskan tentang itu. Maka fi hajati akhi, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, begitu. Karena Allah fi hajatihi, Allah bakal memenuhi ketika kebutuhan. Jadi kalau kemudian ada tetangga, ada masyarakat, minta butuh pinjam dan segala macam, kita permudah, kita berikan dia. Sementara kita kadang punya kebutuhan yang lain, Allah beri jalan, ada saja jalan. Ada saja kemudahan yang Allah beri. Jadi ketika kita berbagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Ayyuhal muslimin wal mustami'at rahimakumullah. Ayat yang lain atau hadis yang lain di sana dinyatakan bahwa yassara ala mu'asirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberikan kemudahan bagi orang lain, Allah berikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Jadi sekarang ini kadang kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini tidak tahu siapa yang memulai. Biasanya kalimat-kalimat ini ditujukan kepada pegawai-pegawai ini, bapak-bapak. Biasanya itu yang kadang masyarakat menganggap kerjanya birokrasi itu mempersulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Padahal birokrasi itu, hukum birokrasi itu harus mengikuti kaidah-kaidah dalam Islam itu jelas, profesional, jelas, sederhana dalam aturan. Jadi sederhana dalam aturan. Jadi kita harus bikin aturan yang sederhana, cepat dalam pelayanan.
sederhana dalam aturan dan dilakukan oleh orang profesional. Itu prinsip birokrasi di dalam Islam. Kadang-kadang yang kita jumpai adalah kita maunya mempercepat urusan pakai aplikasi, ternyata aplikasi ini tidak terintegrasi. Akhirnya satu data yang sama masuk kepada sistem aplikasi yang berbeda-beda. Ini malah mempersulit, memperlama ya. Di sini entry data yang sama, nanti di aplikasi yang di entry lagi. Kalau memang aplikasi itu canggih, setting entry bisa kemana-mana, bisa dipakai kemana-mana. Kalau kemudian sama-sama ini entry, yang enak itu adalah bagian bagian verbalnya, verifikasi. Hanya melotot ini, oh ini tidak selesai nih, entry. Kemudian salah satu hikmah baik, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan pelajaran terkait dengan banyak sekali hikmah-hikmah puasa, hikmah-hikmah zakat ini kalau kemudian kita kaji. Dan kebetulan memang saya sempat merangkum ya, walaupun tidak sampai selesai, cuman mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bisa menjadi renungan kita bersama. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, bagi yang mau mendonor darah, silakan di sebelah timur. Petugasnya sudah siap.
ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ذكرناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إنه بكل شيء محيط لله الرحمن الرحيم Mulai. كذلك يوحي إليك وينزل من قبلك الله العزيز الحكيم لما كتبوا أمرها فالله يقول الموتى ولا كل شيء قدير Angku sandalang. Sandalang. Oh. Nanti nomor. ويدعون بالحق بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن كفر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرحلة من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من فوق خفيف وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل Berapa yuk? بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه وإنه
في الأرض كتاب بين علي حكيم أخرج عنكم الذكر فهداكم بالظالمين فعملنا أشد منهم بأسا وضربة الأولين ولو تنهم خلق السماوات والأرض يقول نحن خلقنا العزيز العليم علم جعل الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون